Justice must be done. Justice will be done on you. I got 9 in my pockets like a shorts. Hey! Halo para sahabat review film semuanya, kembali lagi dengan saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Kali ini saya membantu UMKM teman saya di sini di Katomuji ini yang udah lama mudun dan tidak berkembang-kembang. Dan kita akan membahas film yang durasinya cukup buat kita masak rendang sampai empuk, apalagi kalau bukan The Irishman. Film ini bukan sembarang film mafia sobat, ini adalah ajang reuni para sepuh Hollywood, mulai dari sutradara Martin Scorsese sampai trio maut Robert De Niro, Al Pacino, dan Joe Pesci. Kalau mereka sudah kumpul, sudah pasti urusannya nggak jauh-jauh dari pistol, pengkhianatan, dan jas rapi. I went to school for 5 Di awal film, kita akan berada di sebuah lembaga penjaga orang tua alias panti jompo, dan di sini kita akan diperkenal dengan seorang pria tua yang necis bernama Frank, yang mana Frank tua ini akan membagi kisah pengalaman hidupnya kepada barudak-barudak sadayana yang datang kepadanya saat itu. Dalam film ini ada 3 alur. Yang pertama, alur sekarang saat si Frank ini udah jompo tulen, alur kedua tentang Frank yang setengah jompo, dan alur ketiga saat Frank masih muda, tapi enggak muda-muda banget lah bahasanya. Frank yang tua bangkotan ini mulai bercerita tentang kenangan ia dahulunya dengan seorang pria yang bernama Russell, dan ini orangnya. Ini masa di mana Frank dan Russell setengah jompo, dan kenapa adegan ini ada, nanti kalian semua akan tahu kenapa alur ini penting. So we drive, collecting it. Figure we would take 476 out of Philly. Yang mana saat itu mereka akan pergi ke suatu tempat bersama istri mereka, dan Russell ini memiliki aturan tidak boleh merokok di atas mobilnya. Namun kedua istri mereka ini memang sepertinya perokok berat yang membuat perjalanan mereka ini sering berhenti. Dikarenakan istri Russell tidak tahan dengan mulut asem tanpa rokoknya walaupun semenit saja. Sampailah mereka berhenti di suatu tempat di pinggiran jalan raya, yang mana di seberang jalan itu terdapat SPBU, dan Frank berkata kepada Russell jika SPBU itu adalah tempat pertama kali mereka berdua bertemu. Where we are? What are those odds? Adegan berubah saat Frank masih muda yang bekerja sebagai seorang supir truk yang membawa daging segar, dan saat itu mobilnya mogok. Entah kenapa Mimin juga kurang tahu yang membuatnya harus berhenti dan mencoba memperbaiki truknya itu di rest area SPBU tersebut. Dan saat ia memperbaiki truknya yang mogok itu, disitulah pertama kalinya Russell membantu Frank memperbaiki truk tersebut, yang akhirnya truk itu kembali menyala. What's the problem, kid? I don't know. It sounds funny. Spark plugs are okay. This is what this is. There's a cap on it. Adegan berubah di malam hari di sebuah tempat minum kopi di daerah itu. Saat itu, Frank bersama 3 orang temannya ini, sebut saja Panji dan Panjul, sedang menegak kopi pahit buatan orang tua. Lalu si Panjul ini memperkenalkan Frank kepada seorang pria bernama Rajor, yang mana Rajor ini suka sekali dengan stik daging sapi, dan juga Rajor memiliki bisnis pinjol kepada buruh-buruh atau pekerja di kawasan itu. Dan si Panjul merekomendasikan Frank kepada si Rajor ini, dan Frank pun besoknya mengantarkan daging kepada Rajor, yang mana caranya tidak halal dan tidak patut untuk ditiru dengan menjual daging kepada Rajor secara diam-diam. Dan barulah Frank meletakkan segel di truknya. Ya ibarat kata ini untuk uang jajan tambahan buat Frank muda saat itu. Esok malamnya kembali lagi Frank menawarkan daging stik kepada Rajor, dan Rajor memesan sebanyak 5 potongan besar. Dan esoknya Frank melakukan hal yang sama, meletakkan segel setelah pengantaran di tempat Rajor, dan setibanya di tempat pemotongan daging perusahaannya, daging di dalam truknya Frank sudah ludes alias kosong melompong, yang tentu saja membuat si pengawas
memarahi Frank, dan Frank membela diri kalau tugasnya hanyalah mengantarkan daging saja, dan ia tidak tahu menahu kalau daging itu hilang, buktinya segel masih ada. Begitulah kira-kira congor dari Frank menjawabnya. Namun tentu saja itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk perusahaan tempat bekerjanya Frank yang membuat kejadian itu harus dipertanggungjawabkan Frank, dan masuklah ke persidangan. Sebelum ke persidangan, Frank bertemu dengan pengacara dari serikat kerjanya bernama Will. Di sini Will bertanya apakah Frank pernah telat, pernah mabuk dan memukuli orang saat bekerja, dan Frank menjawab tidak pernah. Lalu Will memberikan penjelasan hal itu tidak dapat membuat Frank dipecat apalagi sampai dituntut. Sampailah kita kepada persidangan dari Frank, yang mana dalam persidangan itu Frank menang karena pihak dari perusahaan tidak dapat membuktikan jika Frank yang menjual daging milik mereka secara diam-diam. Dan di malam harinya barulah kita tahu ternyata itu berkat bantuan dari kaki tangan Russell, yang mana Russell ini adalah sepupunya dari Will pengacara Frank tadi. Dan Frank pun kembali bertemu dengan Russell dan berbincang kalau mereka pernah bertemu sebelumnya saat Russell membantunya dalam memperbaiki truknya yang mogok tempo hari. Yeah. Did you get it fixed? I fixed it the next day, yeah. Dan seusai makan malam itu, Russell menghampiri Frank dan bertanya dari mana ia belajar bahasa Itali, karena Russell sendiri merupakan seorang Italia, dan Frank menjawab dia adalah orang Irlandia yang pernah menjadi tentara Italia di saat Perang Dunia dulu. Dan merasa memiliki latar belakang yang hampir sama membuat Russell ini tertarik dengan Frank. Di sini kita akan tahu ternyata Russell ini adalah orang penting di kawasan itu. Ia merupakan senior dari sebuah komunitas Makpia yang mana mengelola banyak usaha dari tempat jahit pakaian, tempat ngopi santuy, bahkan tempat main remi gaplek juga Russell punya. Jika ingin apa-apa di wilayah itu harus lewat Russell dulu. Kalau Russell bilang tidak, ia tidak bisa jalan. Pokoknya he is number one lah. Come on, I'll take care of it. Don't worry. Just hang around for a while. These guys keep coming around. So straight. You want to make somebody disappear? Frank yang sudah menjadi pengangguran proporsional seperti Mang Tobi mendapatkan pekerjaan. Jadi tukang tagih utang rajor yang tadi yang meminta Frank menagih pinjaman kepada salah seorang buruh yang meminjam dana kepadanya. Dan Frank harus membawa si pria itu ke tempat ngopi semalam, yang mana di sana sudah ada banyak kang pukul untuk menagih utang pinjaman si pria ini. I swear to God, I was gonna come see you tomorrow. Turn your mouth. Swear to God, I'll be there. How am I supposed to... Sepulangnya bekerja, Frank melihat putrinya bernama Peggy sedang pundung entah kenapa, dan istrinya bernama Mary menjelaskan kalau Peggy baru saja dimarahi oleh seorang pemilik toko kelontong karena tidak sengaja menjatuhkan barang-barang jualannya, dan si pemilik toko itu juga sempat mendorong Peggy yang membuat Frank marah dan membawa Peggy ke tempat toko itu. Lalu He has no right to push her, touch her. That's him, right? Frank, sorry, but your kid was out of line. I only did... namun aksinya tadi siang membuat hubungannya dengan Peggy menjadi renggang entah kenapa. Mungkin karena Peggy tidak suka melihat ayahnya menjadi kang pukul, atau mungkin lain sebagainya. Di suatu hari, karena melihat latar belakang Frank yang nganggur dan juga mantan tentara, ia dihampiri oleh seorang pria sebut saja Asep, yang mana si Asep ini punya usaha laundry. Namun belakangan ini usaha laundry miliknya pundung karena ada laundry baru bernama Laundry Empok Tirem yang banting harga, dan kata si Mang Asep, ini pemiliknya adalah wanita tua orang Yahud, dan si Mang Asep ini bilang ia akan bayar Frank 100 juta rupiah kalau bisa ngebom tempat usaha itu dengan memberikan DP sebanyak 30 juta di awal dulu, dan malam harinya Frank akan melakukan operasi itu dicegat oleh seorang pria dan mengajaknya ke sebuah warkop yang mana di situ sudah ada Russell dan seorang pria kita sebut saja Samsul, yang mana Samsul bertanya perihal kepentingan apa Frank datang ke Laundry Empok Tirem. Dan di sini Frank menjelaskan kalau ia dapat kerjaan tambah-tambahan untuk sekolah anaknya dari Mang Asep, yang mana Mang Asep menyuruh agar Laundry Empok Tirem tidak bisa beroperasi lagi. Namun di sini Samsul bilang kalau sebenarnya pemilik laundry itu bukanlah wanita Yahud atau Empok Tirem, melainkan laundry itu adalah miliknya.
yang sontak tentu saja membuat keringat dingin Frank bercucuran karena Samsul ini terkenal sadis dan memiliki banyak orang bayaran. Lalu Frank bilang dia akan kembalikan uang milik Mang Asep. Namun Samsul bilang duitna teu kudu dibalik keun. Karena Frank diberikan tugas oleh Samsul untuk menyingkirkan si Mang Asep saat itu juga. Sebenarnya nyawa Frank selamat dikarenakan Frank dilindungi oleh Russell saat itu. I own the other part. Angelo, I didn't know you had any part of it. You washerwomen. Can I give him his money back? He won't need it. Dan mulai saat itu, Frank mendapatkan pekerjaan tukang bersih-bersih dari Russell. Walaupun setiap pekerjaannya tidak mendapatkan upah, namun ia mendapatkan kehormatan di komunitas Makpia. Sampai suatu ketika, Frank yang sedang makan mie instan di warkop bareng Russell bertemu dengan seorang pelayan baru yang bernama Irene yang membuat Frank kecantol, yang sampai akhirnya Frank bercerai dengan Mary dan Frank menikahi Irene serta membawa 3 orang anaknya untuk tinggal bersamanya dengan Irene. Serta setiap aksinya menjadi tukang bersih-bersih Russell, Frank selalu membuang alat kerjaannya di dalam empang, yang mana empang itu memang sudah banyak hal sejenis demikian di dalamnya yang dapat membantu Frank mengelabui pihak penegak hukum nantinya. Singkat cerita, Frank dan Russell akrab sampai memperkenalkan masing-masing keluarga mereka. Namun anehnya entah kenapa si Peggy putri sulung Frank ini ogah deket-deket dengan Russell. Mungkin karena Peggy paham betul kalau Russell bukanlah pria baik-baik dan sama seperti ayahnya yang suka gedebak-gedibuk orang lain. Sampai suatu malam Russell memperkenalkan Frank dengan seorang pria yang tersohor, kita sebut saja Samidi, yang mana Samidi ini adalah presiden dari sebuah serikat kerja yang besar di wilayah Mamarika saat itu. Dan kali itu pertama kali Frank menelpon Samidi. Dan setelah malam percakapan dengan Samidi itu, Frank mendapatkan sebuah tugas dari salah seorang anggota serikat kerja dari Samidi ini yang meminta bantuan Frank untuk memberikan pelajaran ke sebuah perusahaan yang tidak mau bekerja sama para buruhnya dengan serikat kerja dari Samidi ini dengan cara yang seperti ini. Dan setelah tugasnya itu berhasil, si pria tadi mengajak Frank bertemu langsung dengan Samidi, yang mana malam itu Frank dan Samidi agak sedikit akrab dan memutuskan mereka menginap di kediaman si Samidi. Those guys ain't. Sejak saat itu, hubungan Frank dan juga Samidi sangat akrab dan bisa dibilang mereka berdua ini sohib sehidup semati. Namun anehnya berbeda dengan Russell, putrinya Frank bernama Peggy sangat dekat dengan Samidi dan bahkan sangat mengidolakan dari si Samidi ini. Karena menurut Peggy si Samidi ini adalah contoh tauladan yang baik, suka membantu para buruh dan tidak sombong serta rajin menabung. Setelah itu barulah kita tahu hubungan antara serikat kerja milik Samidi dengan komunitas Makpia milik Russell merupakan mitra kerja, yang mana serikat kerja Samidi ini memiliki jaminan kecelakaan kerja, dana pensiun, dan dana pinjamanan untuk para buruh atau para pekerja di kawasan Mamarika. Sementara komunitas Makpia dari Russell menyediakan jasa bersih-bersih untuk orang-orang yang menghalangi jalan bisnis Makpia mereka. Serta di sini untuk pendanaan komunitas Makpia ini sering dibantu oleh serikat kerjanya si Samidi ini. Namun hubungan kemitraan itu ada sedikit gesekan ketika saat kampanye di Mamarika, yang mana di saat itu komunitas Makpianya Russell membantu salah satu calon kades Mamarika yang konon katanya itu adalah Kades Kennedy. Di lain sisi, Samidi ini ternyata menyokong kandidat lain, yaitu Bapak Nixon. Alasannya sederhana kenapa Russell mendukung Bapak Kennedy, karena menurut Russell, jika ia menjabat bisa membantu bisnis Makpianya Russell yang memang bergerak di bidang kartu remi alias gaplek yang sering kita temui di warung-warung kopi ataupun pos ronda.
Namun berbeda dengan Russell, alasan dari Samidi mendukung Pak Nixon karena Samidi tidak suka dengan gayanya anak Pak Kades Kennedy yang suka petantang-petenteng karena orang tuanya kaya raya di kampung. Serta alasan lain yaitu jika pemilihan Kades dimenangkan oleh Pak Kennedy, bisa saja ia diburu oleh orang-orang Pak Kennedy karena ketahuan memberikan bantuan kampanye kepada Pak Nixon. I'm looking at Jimmy. the goddamn millionaires kids. You're right, Jimmy. Singkat cerita, pemilihan Kades dimenangkan oleh Pak Kennedy yang mana Pak Kennedy menempatkan putra sulungnya ini bernama Obed menjadi hakim agung di Mamarika. Dan benar saja, sejak hari pertama menjabat si Obed ini langsung terang-terangan memburu Samidi dengan berbagai tuduhan mulai dari penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya. Namun, karena Samidi ini merupakan presiden serikat kerja atau serikat buruh yang tersohor, ditambah di belakangnya ada komunitas Makpia dari Russell juga yang membuatnya selalu terbebas dari segala macam persidangan dan tuduhan itu. Dan gesekan tipis-tipis antara komunitas Makpia dan serikat kerja Samidi bisa didinginkan dengan Frank sebagai jembatan dari kedua belah pihak karena memang Frank orang kepercayaan Russell dan sekaligus sohib dari si Samidi. Sampai suatu acara pemilihan dari wakil presiden serikat kerja di mana si Samidi memilih seorang pria semok yang bernama Mang Iprit. Dan di sini Frank memperingatkan Samidi kalau Mang Iprit ini orangnya agak bahelol atau bahasa halusnya yaitu kosong. Namun Samidi bilang lebih bagus memilih seorang wakil yang emang kosong karena kalau terlalu pinter nanti kita dimakan olehnya. Di lain sisi kita juga akan dikenalkan oleh tokoh figuran bernama Tony Pro yang mana si Tony ini merupakan anggota serikat kerja dari Samidi juga dan Tony ini merupakan ketua RT 11 dari serikat kerja Samidi yang sedang naik daun. Dan tak lama Frank juga diangkat oleh Samidi menjadi ketua RT 18 di serikat kerjanya. Lalu kita berpindah di adegan persidangan lanjutan dari Samidi yang masih diuber-uber oleh Mang Obed anaknya Pak Kades. Dan di sini tiba-tiba saja ada seorang yang tak diduga memasuki ruang sidang dan Not a real gun, was it? Hey, that's my son! See him? You see what he did? ternyata si Bahlul ini hanya menggunakan senjata mainan yang dulu pas lebaran sering Mang Tobi beli yang harganya cuma Rp6.000 dahulunya. Di sisi lain, Russell memberikan sebuah tugas kepada Frank mengantarkan sebuah barang sebut saja senjata kepada salah seorang anggota Makpia di wilayah lain. Frank yang hanya manggut-manggut saja menuruti perkataan dari Russell tanpa bertanya banyak kata. Dan tak lama setelah pengantaran senjata itu terdengar kabar dari televisi kalau Pak Kades tertembak dan meninggoy saat melakukan iring-iringan. Mendengar kabar itu alih-alih bersedih seperti warga lainnya, si Samidi malah seneng. Bahkan lebih ekstrim lagi, Samidi sampai menolak untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Akibat kejadian itu, Samidi dijebloskan ke dalam penjara karena alasan perusakan moral anak bangsa. Dan sekarang yang menjabat menjadi presiden serikat kerjanya Samidi adalah si Mang Iprit yang gembul tadi. Di dalam penjara Samidi bertemu kembali dengan ketua RT 11 serikat kerjanya, yaitu si Tony, yang mana Tony juga masuk penjara gegara penipuan. Dan di sini Tony menghampiri Samidi untuk meminta Samidi agar mau mencairkan dana pensiunnya si Tony karena Tony ingin buka seblak prasmanan katanya nanti saat bebas dari penjara. Namun Samidi bilang di sini jika dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan milik Tony tidak bisa dicairkan, alasannya sangat sederhana karena Tony masuk penjara dan kedua sekarang presiden serikat itu bukan lagi Samidi melainkan si Iprit. Mendengar itu membuat kolesterol dan asam lambung Tony naik yang akhirnya mengajak Samidi adu panco di dalam lapas. I want one old. You done? Singkat cerita 5 tahun berlalu, Samidi keluar dari penjara karena bantuan dari Pak Kades baru yaitu Pak Nixon. Dan Frank masih bekerja untuk Makpia Russell sebagai tukang bersih-bersih.
Selepas bebas dari penjara, watak keras kepala dari Samidi semakin menjadi-jadi, yang mana ia ingin kembali menjadi presiden dari Serikat Kerja itu yang sudah diambil alih oleh si Iprit. Dan Samidi meminta bantuan sohibnya yang tak lain tak bukan adalah Frank untuk mencarikan jalan bagaimana ia bisa menjadi presiden Serikat Kerja lagi. Di sini Frank bertanya kepada Russell dan Russell mengatakan caranya adalah meminta bantuan dari Tony Pro yang sudah bebas juga lebih dahulu daripada si Samidi, yang mana Tony Pro sudah kembali ke Serikat Kerja dan memiliki setidaknya pengaruh lebih besar ketimbang dari si Iprit yang hanya hobi main golop. Namun Samidi sangat ogah dan najis untuk bertemu lagi dengan si Tony karena pernah gedebak-gedibuk di dalam lapas. Namun Frank membujuknya agar mau bertemu dan meminta bantuan Tony, yang akhirnya Samidi mau bertemu dengan Tony di sebuah warteg milik Neng Ijah. Di sana Frank menemani Samidi sekaligus pengawal dari Samidi. Samidi yang menunggu Tony lama mulai ngedumel dan Frank memintanya bersabar, dan tak lama Tony datang dengan baju santai yang membuat Samidi kembali kesal karena Samidi merasa tidak dihormati karena Tony datang hanya bawa boxer dan juga telat sekian menit. Walaupun Frank mencoba mencairkan suasana, namun sifat keras kepala dari Samidi ini membuat pertemuan itu malah menjadi aksi saling toyor dan berakhir hubungan mereka berdua semakin memanas. Apologize for being late. Samidi yang semakin hari semakin ambisius untuk kembali menjadi presiden serikat malah akhirnya sampai menyinggung komunitas Makpia Russell yang menyebutkan mereka terlibat dari pelengseran posisinya dan akan membocorkan rahasia gelap dari komunitas Makpia Russell itu. Karena merasa dulu mitra kerja, Russell masih membela Samidi di depan orang. Ini kita sebut saja Ojan yang juga merupakan eksekutor senior dalam komunitas Makpia. Russell meminta bantuan dari Frank agar menenangkan hati dari Samidi karena Russell tahu Frank adalah sahabat dekat dari si Samidi ini. Namun karena memang keras kepala, si Samidi tidak mengiyakan perkataan dari Frank, dan saat itu Frank mengajak Samidi untuk menghadiri acara penghargaannya di sebuah komunitas bergengsi yang akan dihadiri tokoh penting dari komunitas Makpia, Pak RT, Pak RW, sampai Pak Lurah. Dan di malam itu beberapa kali tindakan dan ucapan Samidi sekali lagi menyinggung komunitas Makpia yang membuat Ojan berkata kepada Russell agar si Samidi congornya bisa dikondisikan. Dan kembali Russell menemui Frank untuk minta tolong ngegembok congor dari si Samidi ini karena lama-lama nantinya bisa berbahaya, apalagi jika sampai terdengar oleh para petinggi-petinggi Makpia. Dan di acara itu juga Russell memberikan Frank sebuah cincin tanda komunitas Makpia. Lalu dilanjutkan perdebatan antara Samidi dengan Russell, yang sampai akhirnya Frank sampai angkat tangan untuk menenangkan sohibnya itu. Dan saat itu pula lah Russell berkata kepada Frank, jika membereskan sekelas Pak Kades saja Makpia bisa, apalagi hanya cecunguk seperti Samidi. Ternyata di sini pengiriman oleh Frank dahulunya itu adalah senjata untuk mengeksekusi Pak Kades lama, dikarenakan Pak Kades lama tidak memenuhi janjinya kepada komunitas Makpia dan anaknya Pak Kades si Obed sering memburu anggota Makpia. Dan komunitas Makpia berpikir melenyapkan Pak Kades adalah satu-satunya cara waktu itu. Dan mau tak mau untuk peringatan terakhir ini Frank harus lebih keras lagi memperingatkan Samidi karena dia sudah dibidik oleh si Ojan. Namun Samidi dengan percaya diri berkata, tidak ada yang bisa mengancam Aing di dunia ini karena Aing adalah Samidi bin Midi. Problem. That's fairy tale. Please, don't say they wouldn't dare. Maybe you should get some bodies around you for protection. Dan disinilah alur ceritanya kembali ke masa Frank dan Russell yang dalam perjalanan dengan para istri mereka dan pergi ke suatu tempat yaitu bernama Detroit untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan dari anaknya Russell. Dan dalam perjalanan itu mereka berhenti lagi karena kedua nyonya ini kembali ke belet ngising. Dan di sini Frank menelpon Samidi dan bertanya apakah Samidi akan hadir di pesta nanti. Namun Samidi bilang ia tidak akan ikut.
Lalu Frank memberitahu Russell dan Russell berkata bujuklah si Samidi, sekaligus Russell bilang akan mendamaikan si Samidi dengan Tony dan akan membantu Samidi menjadi presiden serikat pekerja lagi. Dan di saat tiba di hotel berlokasi di kolam berenang, Russell menyuruh Frank menelpon Samidi kembali untuk jawaban tawarannya. Dan entah kenapa Samidi setuju asalkan Frank datang menemaninya juga nanti saat bertemu dengan si Tony. Jimmy, I think I should be there. And he better not be late, that cocksucker. Dan setelah menelpon, Frank meminta izin kepada Russell jika ia besok akan pergi pagi-pagi untuk menemani Samidi terlebih dahulu karena Frank tahu Samidi tidak suka dengan orang-orang yang ngaret. Dan Russell menyetujuinya. Namun saat pagi harinya ada perubahan rencana, kata Russell, yang mana perjanjian sebelumnya Frank akan berangkat pagi dengan Russell serta nyonya-nyonya mereka diubah oleh Russell, yang mana Frank akan terbang sendiri dengan jet pribadi dan nanti akan dijemput oleh anggota Makpia bersama anaknya dari Samidi, lalu menjemput Samidi dan membawanya ke suatu tempat. Sementara nyonya-nyonya ini tetap di hotel dan Russell akan menunggunya di bandara. Tentu saja Frank yang sudah tahu arah tujuan rencana itu hanya memperlihatkan kebimbangan dirinya dan kesedihannya, yang mana setelah itu Russell berkata cepat atau lambat jatah umur Samidi pasti juga akan didiskon oleh komunitas Makpia. Setelah mendarat, Frank menuju sebuah mobil yang sudah disiapkan dan di perjalanan ia melihat Samidi yang sedang menunggunya. Dan Frank menuju ke sebuah rumah yang mana rumah itu sudah disiapkan untuk courting umur dari Samidi kelak. Dan tak lama anggota Makpia dengan anaknya Samidi datang. Anak Samidi ini tidak tahu rencana itu, yang hanya manggut-manggut saja untuk menjemput ayahnya. Dan saat menjemput Samidi, Frank memeluk Samidi dan Samidi bertanya apakah ia membawa senjata untuk jaga-jaga nanti kalau situasi tidak bersahabat. Sesampainya di rumah tujuan, Samidi baru balik badan dan Frank langsung melakukan tindakan yang bisa mengdolar kuningkan kepada Samidi dan mengirim tubuh Samidi kepada anggota Makpia. Dan tak lama berita hilangnya Samidi tersiar di berita, yang membuat sedih Peggy, anaknya Frank, yang memiliki feeling kalau hilangnya Samidi ada hubungannya dengan sang ayah. Dan adegan lain memperlihatkan tubuh Samidi dikremasi untuk menghilangkan jejak. Dan tak lama berselang setelah itu, Frank, Ojan, dan Russell ditangkap oleh kepolisian federal dengan beberapa kasus berbeda. Dan mereka dikurung di penjara federal, yang mana setelah itu Ojan meninggal karena kanker dan Russell meninggal karena sakit paru-paru. Yang berhasil hidup lama hanyalah Frank sendiri sampai ia bebas dan tinggal sendirian di rumahnya. Karena anak-anaknya memutuskan untuk menjauhi Frank, terlebih lagi Peggy yang sudah bekerja dan ogah sekali untuk bertemu dengan Frank semenjak Samidi hilang. Dari situ, Frank memilih hidup di panti jompo dengan mempersiapkan kematiannya sendiri, dengan membeli peti mati dan membayar pemakamannya sendiri. Dan di akhir film kita akan tahu siapa barudak yang bertanya kisah hidupnya itu, yang tak lain dan tak bukan adalah agen FIB ataupun hansip khusus. Dan di sini agen FIB bertanya tentang lokasi atau keberadaan Samidi, apakah ia sudah meninggoy atau masih hidup. Namun Frank tetap tutup mulut sampai akhir hidupnya dan film selesai. So, gimana sinopsis film kali ini? Apakah cukup menarik untuk para pecinta review film semuanya? Like jika kalian suka, subscribe jika ingin alur cerita lainnya, dan bagikan jika film ini menarik menurut kalian. Saya Mamang Tobi mohon undur diri, sampai bertemu di review film selanjutnya.